Halo sahabat SJTV, salam ruang mahasiswa. Ruang mahasiswa kali ini akan menghadirkan sebuah tayangan mengenai kegiatan praktikum transformator yang dilakukan oleh mahasiswa program studi Teknik Elektro. Kegiatan tersebut akan berlangsung di Universitas Pamulang, Kampus 3 Victor, Gedung C, di Laboratorium Teknik Elektro. Pada praktikum transformator ini, ruang mahasiswa akan ditemani oleh 4 mahasiswa program studi Teknik Elektro. Melia Sari, Rohman Nur Halim, Nugroho, dan Devi Nur Cahyani. Mereka adalah mahasiswa semester 5 program studi Teknik Elektro, Universitas Pamulang. Sebelum memulai praktikum, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu transformator. Transformator atau trafo adalah peralatan listrik yang mengubah bentuk energi listrik menjadi suatu bentuk energi listrik yang lainnya. Nilai tegangan listrik yang dihasilkan oleh transformator ditentukan oleh kebutuhan energi listrik. Jenis transformator meliputi transformator penaik tegangan, transformator penurun tegangan, transformator pengukuran, dan transformator elektronik. Transformator dapat dipasang dari satu rangkaian listrik ke yang lain atau beberapa rangkaian. Arus yang bervariasi dalam setiap kumparan transformator menghasilkan fluks magnet yang bervariasi dalam inti transformator, yang menginduksi gaya gerak listrik yang bervariasi pada kumparan lain yang melilit pada inti yang sama. Program studi Teknik Elektro adalah salah satu program studi dari Fakultas Teknik yang ada di Universitas Pamulang. Program studi Teknik Elektro bukan hanya diminati oleh laki-laki saja, bahkan banyak perempuan yang masuk di program studi Teknik Elektro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat SJTV, semoga sehat selalu dan salam semangat bersama kami dalam acara Ruang Mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Melia Sari dan tim kami. Saya Rohman Nur Halim. Saya Misalkan Nugroho. Saya Devi Nur Cahyani. Kami mahasiswa semester 5 dari program studi Teknik Elektro Universitas Pamulang. Saat ini kami akan melakukan kegiatan praktikum transformator, yang dimana transformator ini ialah suatu alat listrik yang digunakan untuk menaikkan dan menurunkan tegangan AC sesuai kapasitas tegangan yang telah ditentukan. Baik, kaitannya transformator pada kehidupan sehari-hari itu ada dua, ada transformator step up dan transformator step down. Pertama, transformator step up digunakan untuk pembangkit tenaga listrik, contohnya pembangkit tenaga listrik seperti gardu. Sedangkan transformator step down digunakan pada charger HP, power TV, dan power supply elektronika lainnya yang membutuhkan penurunan tegangan AC. Ya, kali ini saya akan memperkenalkan alat-alat yang digunakan pada saat praktikum transformator. Yang pertama ada power supply untuk mengalirkan arus ke komponen-komponen lainnya. Yang kedua ke MCB untuk memutuskan dan menyambungkan arus listrik. Yang ketiga masuk ke selektor untuk mengatur tegangan yang sesuai kita perlukan. Yang keempat kita masuk ke trafo, ada dua, ada step down dan step up dan step down. Yang ketiga kita masuk ke volt ampere step up dan step down. Yang volt ampere step up untuk menghitung arus keluar step up. Yang kedua untuk step down untuk menghitung arus keluar step down. Selanjutnya saya akan menggunakan bahan-bahan. Yang pertama ada kabel, terus ada multitest yang berfungsi untuk mengukur arus tegangan. Yang ketiga ada obeng. Yang keempat ada tang pemotong dan tang multi tang. Saya Dr. Risa Broto Asmoro,
Berikut tips menjadi wisatawan yang aman COVID-19 dan bertanggung jawab melindungi sesama. Pertama, selalu siapkan masker cadangan, hand sanitizer, dan tempat menyimpan masker sebelum berpergian. Kedua, ikuti protokol kesehatan yang diterapkan di tempat wisata yang kita kunjungi. Suhu badan harus di bawah 37,3 derajat Celcius. Mencuci tangan memastikan ribuan kuman yang ada di tangan kita mati dan tidak bisa menyebar lebih luas. Memakai masker dan menjaga jarak adalah cara terbaik untuk menekan resiko penularan COVID-19. Ketiga, ingatkan juga wisatawan lain untuk melakukan hal yang sama. Ingatkan mereka agar patuhi protokol kesehatan dengan lengkap. And for those who come from abroad, we welcome you with open hand, open heart, and open mind. Do please respect each other, care for each other, protect each other, and be a responsible guest. Follow the health protocols applied in Bali. It is meant to protect you, me, and the community. Bali is for you, for me, and for all of us. Salam sehat dari saya, sampai jumpa. Hai Healthies, tahu gak sih kalau vaksinasi itu penting untuk mencegah penyebaran COVID-19? Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda tahu tentang vaksinasi. Segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19. Walau sudah divaksinasi, mari tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter, hindari kerumunan, dan batasi mobilitas untuk melindungi diri dan orang lain. Tentunya, sahabat SJTV sudah ingin sekali melihat bagaimana cara transformator bekerja dan bagaimana cara penggunaannya kan? Yuk, langsung kita ikuti sama-sama Rohman Nur Halim dalam memperagakan rangkaian pada praktikum transformator. Sekarang saya di sini akan merangkai trafo step down terlebih dahulu. Langkah yang pertama adalah menyambungkan power supply dengan MCB sebagai pengaman dan pemutus atau switching. Karena di sini power supply-nya 3 fasa yaitu R, S, dan T, maka kita akan menggunakan T dan N-nya saja karena kita hanya membutuhkan 1 fasa. Dari T yang di sini output di power supply kita memasukkan ke input MCB. Setelah terpasang, kita akan memasang dari power supply menuju voltmeter. Setelah terpasang, kita akan memasang ground dari power supply menuju voltmeter. Sekarang kita akan merangkai rangkaian praktikum trafo step down-nya. Langkah pertama dari output MCB kita akan memasukkan ke input selector. Setelah itu dari output selector kita akan memasang ke input trafo step down-nya. Jika sudah, dari output trafo kita akan merangkai ke voltmeter.
Jika sudah terpasang, sekarang kita akan melakukan grounding. Dari input selektor, kita akan memasang ke power supply terlebih dahulu. Jika sudah, kita akan memasang ground dari output selektor menuju input transformator step down. Jika sudah, sekarang kita akan memasang output dari trafo step down menuju voltmeter. Jika semua rangkaian sudah terpasang, sekarang adalah tahap uji coba rangkaian tersebut. Untuk pertama-tama kita menaikkan MCB di power supply. Yang kedua, kita akan menaikkan MCB di rangkaian. Sekarang kita akan memilih selektor di 12 volt. Dari rangkaian ini dapat kita lihat dari input 12 volt menjadi 6 volt. Di sini terdapat pembuktian dari rumus tentang trafo step down, yaitu lilitan primer lebih besar daripada lilitan di sekunder. Lalu tegangan di primer lebih besar daripada tegangan di sekunder. Sedangkan arus di primer lebih kecil daripada arus di sekunder. Dengan perbandingan ini kita dapatkan 3 persamaan, yaitu tegangan di primer per tegangan sekunder sama dengan lilitan di primer per lilitan di sekunder, dan sama dengan arus di primer per arus sekunder. Jadi dengan itu membuktikan bahwa 12 volt dikali dengan jumlah lilitan di sekunder yaitu 500 menjadi 6000 dan dibagi dengan lilitan di primer yaitu 1000 dapat dihasilkan 6 volt seperti yang tertera di voltmeter. Sekarang kita akan merangkai rangkaian trafo step up tanpa merubah rangkaian trafo step down. Langkah pertama, kita akan mematikan rangkaian dengan cara menurunkan MCB. Sekarang kita akan merangkai rangkaian trafo step up. Langkah pertama, kita akan memasang di voltmeter terlebih dahulu. Setelah itu, kita akan merangkai rangkaian trafo step up, yaitu dari input step up, kita akan menjumper ke step down-nya. Setelah itu, dari output trafo step up, kita akan memasangkan ke voltmeter step up. Setelah semuanya terpasang, sekarang kita dalam tahapan grounding, yaitu pertama dari voltmeter kita akan menjumper ke voltmeter sebelumnya, yaitu di voltmeter step down. Setelah itu, dari output step up kita akan memasang ke voltmeter step up. Setelah itu, langkah terakhir kita akan memasang dari input trafo step up ke trafo step down.
Jika semuanya sudah terpasang, sekarang adalah tahapan untuk menguji cobanya dengan cara seperti tadi, yaitu menaikkan MCB di power supply terlebih dahulu, lalu kita akan menaikkan MCB di rangkaian, lalu ke selektor yang kita butuhkan. Pada rangkaian ini, kita dapat melihat dari input 12 volt setelah masuk ke trafo step up akan menghasilkan output 24 volt. Ini membuktikan dari perbandingan lilitan di primer lebih sedikit daripada lilitan di sekunder. Lalu tegangan di primer lebih kecil daripada tegangan di sekunder. Sedangkan arus di primer lebih besar daripada arus di sekunder. Dari perbandingan ini kita dapatkan persamaan, yaitu lilitan di primer per lilitan di sekunder sama dengan volt di primer per volt di sekunder. Arus di primer per arus di sekunder. Dari persamaan itu kita dapat menghitung 12 volt dikali dengan lilitan 1000 menjadi 12.000, lalu dibagi dengan lilitan di primer yaitu 500, dapat dihasilkan seperti di voltmeter yaitu 24 volt. Kendala yang sering dihadapi oleh para mahasiswa adalah kekurang telitiannya terhadap penggunaan ground dan fasa. Dalam penggunaan ground dan fasa ini tidak boleh terbalik dan tidak boleh menyatu kecuali pada switching. Jika keduanya ground dan ground, maka rangkaian tidak akan menyala, dan jika keduanya adalah fasa dengan fasa, maka rangkaian akan terjadi korsleting. Lalu dalam trafo step up dan step down ini harus diperhatikan di output dari trafo ini, karena apabila kita tidak memperhatikan outputnya dan tidak memperhatikan komponen yang membutuhkan berapa tegangan tersebut, akan terjadi troubleshooting dan rangkaian tidak akan berfungsi. Kemungkinan terbesar adalah komponennya akan rusak. Sekarang saya akan menjelaskan manfaat dari praktikum transformator ini. Bagi mahasiswa, praktikum ini bermanfaat untuk mengukur dan menggunakan transformator. Bagi masyarakat, ini dapat digunakan untuk piranti elektronik seperti charger dan power supply. Sekarang saya sudah memegang trafo step up dan step down. Yang di atas dengan kumparan lilitan primer 500 dan sekundernya 1000, maka dapat kita katakan trafo step up. Dan yang di bawah dengan kumparan lilitan berjumlah 1000 dan yang sekundernya 500 dapat kita katakan sebagai transformator step down. Adapun secara fisik, trafo dapat dilihat seperti ini. Yang ini adalah inti besi. Yang di dalam sini adalah kumparan yang terdiri dari primer dan sekunder. Dan yang kabel ini adalah konektornya. Sekian penjelasan dari kami mengenai praktikum transformator, step up dan step down. Semoga praktikum kali ini bermanfaat bagi kami selaku mahasiswa dan sahabat SJTV yang berada di rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ruang mahasiswa. Sejak penemuan transformator pertama pada tahun 1885, transformer telah menjadi penting untuk transmisi, distribusi, dan pemanfaatan dari alternatif tenaga arus listrik. Berbagai macam desain transformator ditemukan dalam aplikasi daya elektronik dan listrik.
Ukuran transformator berkisar dari transformer RF dengan volume kurang dari 1 cm kubik, hingga unit dengan berat ratusan ton yang digunakan untuk menghubungkan jaringan listrik. Sebagai contoh, penggunaan trafo. Ketika bermain game, kita akan membutuhkan tegangan 80 volt, namun tegangan listrik di dalam rumah mempunyai tegangan 110 volt. Sehingga dibutuhkan transformator untuk mengubah atau transform listrik rumah sebesar 110 volt menjadi hanya 80 volt. Menarik bukan sahabat SCTV? Sahabat SCTV, jangan kemana-mana. Tetap di Ruang Mahasiswa. Masih ada yang khawatir divaksinasi. Iya Pak kata orang-orang kalau habis divaksinasi suka demam, kemerahan, bengkak di tangan nih. Tapi itu kan cuma sementara Pak, nanti juga hilang sendiri. Emangnya sampean udah divaksinasi? Nah, masih takut sama efek samping? Jangan khawatir, umumnya setelah vaksinasi vaksin yang digunakan aman dan berkualitas. Ayah, ibu pergi dulu ya. Arisan sih emang seru, tapi resiko berkerumunnya itu loh. Walaupun sudah divaksinasi, protokol kesehatan kudu tetap dijaga. Benar, hindari kerumunan. Ingat protokol kesehatan. Ayah nggak pakai masker? Ayah kan udah divaksinasi. Ayah, walaupun sudah divaksinasi, tapi protokol kesehatan tetap kudu dilaksanakan. Nih, pakai. Ayo. Benar, tetap pakai masker. Ikuti protokol kesehatan. Sore Mas, sore Kak. Cuci tangan dulu, ganti baju. Jangan sampai bawa virus dari luar kamu. Tuh, dengerin. Loh, Mas sama Kakak kan sudah divaksinasi. Walaupun sudah divaksinasi, tapi protokol kesehatan tetap kudu dilakukan. Benar, walau sudah vaksinasi, protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan agar Anda dan saya tetap terlindungi. Tetap disiplin dengan protokol kesehatan 5M. Transformator atau yang juga kerap kali disebut sebagai trafo merupakan satu dari puluhan alat yang penting pada saat memakai peralatan elektronik. Yuk, kita dengar penjelasan dari dosen pendamping pada praktikum transformator ini oleh Bapak Arifin Triyanto, STMT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan sahabat SCTV dalam kegiatan Ruang Mahasiswa. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Arifin Triyanto, STMT, dari Prodi Teknik Elektro. Pada kesempatan hari ini, kita di ruang lab pengukuran besaran listrik sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan oleh Prodi Teknik Elektro, yaitu pada semester 5 adalah mata kuliah praktikum transformator. Dalam kegiatan praktikum transformator, diharapkan mahasiswa mampu membaca dari wiring diagram, mampu mengukur dengan alat ukur yang sudah disediakan, dan mampu memastikan pengukuran sesuai dengan job sheet yang telah ditetapkan. Adapun manfaat untuk mahasiswa ke depannya adalah mahasiswa itu diharapkan mampu membaca dari wiring diagram sesuai dengan job sheet yang telah ditetapkan. Itu bagi mahasiswa. Sedangkan bagi masyarakat, di kehidupan masyarakat mahasiswa itu mampu mengaplikasikan
tujuan dari transformator step up dan step down. Salah satunya contoh adalah penerapan pada alat-alat elektronika, sehingga kekurangan troubleshooting dan juga hubung singkat pada area elektronika dapat diminimalisir. Harapan kami sebagai dosen pengampu praktikum transformator adalah mahasiswa sebelum masuk ke dalam lab, diharapkan mahasiswa itu memahami materi dari transformator yang sudah diberikan oleh dosen pengampu materi. Sehingga setelah masuk ke dalam lab praktikum transformator atau besaran listrik, tidak mengalami kesulitan dalam mengaplikasikan praktikum transformator ke dalam trainer yang sudah disediakan. Sehingga mengurangi kesalahan alat ukur, mengurangi troubleshoot, dan menjamin komponen dapat berjalan seperti fungsinya. Melihat dengan keadaan lab yang saat ini, dengan posisi praktikum 8 job sheet, masih ada kendala yang harus diperbaiki ke depannya. Salah satunya adalah kurangnya upgrade dari masing-masing trainer. Jadi trainer membutuhkan sistem digitalisasi yang memudahkan mahasiswa mengakses, sehingga diharapkan mahasiswa dengan tombol yang sudah disediakan bisa langsung tune in atau mengoperasikan sesuai dengan input dan output yang sudah disediakan pada trainer digital tersebut. Alhamdulillah, kegiatan dari ruang mahasiswa dan kita sudah melakukan praktikum sesuai dengan job sheet yang telah ditentukan dan berjalan dengan lancar. Semoga apa yang kita demonstrasikan, apa yang kita praktekkan di sini dapat bermanfaat bagi pertama mahasiswa, kedua masyarakat, dan kalangan yang menonton program SCTV. Sekian dari saya sebagai perwakilan pengampu praktikum transformator di Universitas Pamulang, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, tidak terasa, Ruang Mahasiswa sudah menemani sahabat SCTV selama 30 menit. Penjelasan mengenai praktikum transformator ini bisa kalian lakukan di rumah kalian masing-masing ya. Tapi tentunya harus didampingi oleh buku panduan dan juga ahlinya ya. Tim Ruang Mahasiswa pamit undur diri. Salam sehat semuanya. Sampai jumpa sahabat SCTV. Salam Ruang Mahasiswa. Corona ini tidak mengenal agama ya, tidak mengenal umur, tidak mengenal kedudukan, tidak mengenal jenis kelamin, semua sama. Kalau bicara pandemi ini kan secara global ya, maka ini semua menjadi kebutuhan dan tuntutan manusia di segala bangsa, bahwa sampai hari ini untuk pencegahan dan penurunan dari epidemi COVID-19 adalah dengan melalui vaksin. Vaksin itu adalah pelindung buat kita. Supaya kita tetap sehat, supaya kita bisa tetap beraktivitas. Lansia ini adalah kelompok rentan ya, jangan takut untuk divaksin. Karena manfaatnya sangat baik untuk kesehatan kita semua. Negara itu merawat, menjaga masyarakatnya. Masyarakatnya sehat, keluarga jadi sehat, bangsa juga jadi kuat.